Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, ini tampilan awal halaman Smart School. Kemudian untuk menu-menunya ini sama. Di sini nanti ada berita terbaru yang muncul. Kemudian di sini ada tombol home untuk kembali ke halaman depan. Kemudian isinya ini bisa disesuaikan dengan yang kita kehendaki. Kemudian menu-menu di bawah ini juga bisa kita sesuaikan. Kemudian dari menu yang utama di sini seperti web-web pada umumnya, di sini ada home, profil. Profil ini bisa ditambah, dikurangi. Kemudian ada agenda. Kemudian ada berita, ada galeri, hubungi kami. Hubungi kami ada dua jenis. Yang pertama adalah nanti pengunjung bisa memberikan masukan atau bisa menghubungi kami. Kemudian di sini ada menu-menu lain yang bisa kita sesuaikan dengan menu yang ada di sekolah. Kemudian untuk login nanti kita akan menggunakan secara umum. Untuk login terbagi menjadi dua untuk mengakses sistem informasi ini. Jadi sistem informasi ini nanti bisa diakses oleh pengguna biasa. Pengguna biasa itu ada parent dan student. Parent itu orang tua, student itu siswa. Kemudian yang berikutnya yaitu login sebagai admin. Sebagai admin yang saya lingkari besar ini, ada beberapa admin yang bisa mengakses dari website Sekolah Cerdas ini. Yang pertama ada super admin. Siapa itu super admin? Super admin adalah yang topnya admin. Kemudian admin di bawahnya yaitu admin biasa. Kemudian nanti ada juga guru. Jadi guru nanti yang akan mengelola apa saja yang ada di akademik sekolah. Kemudian juga ada resepsionis, nanti ini mengelola hal-hal berkaitan dengan surat menyurat dan sebagainya. Kemudian akuntan, ini berhubungan dengan keuangan. Perpustakaan itu atau librarian, berhubungan dengan perpustakaan. Kemudian ada juga admin principal atau supervisor, nanti yang akan digunakan oleh kepala sekolah atau pengawas. Dari beberapa jenis login ini, nanti untuk login akan dijelaskan sebagai berikut. Cara masuk login, ini ada tombol login di sini. Jadi nanti tinggal klik saja di sini. Untuk tampilan di HP ini menyesuaikan, nanti mungkin gambarnya itu turun ya kalau di HP, kalau di komputer akan seperti ini. Kita klik login. Nah, di sini nanti akan ada keterangan bahwa ini login awal, login untuk pengguna biasa. Pengguna biasa tadi yang dikategorikan ke dalam parent atau orang tua dan student atau siswa. Kemudian kalau login admin itu nanti diklik yang tombol ini. Nanti kita klik login admin. Ini ada perbedaan warna biar tidak keliru masuk. Kemudian kita akan coba kenali dulu ke super admin. Super admin ini saya contohkan menu-menunya ada seperti ini. Di paling kiri ini ada menu kantor depan. Nah, ini nanti yang akan digunakan oleh resepsionis. Kemudian di bawahnya ini ada informasi siswa. Ini kemungkinan berkaitan dengan resepsionis juga. Isi dari kantor depan ini, saya kembali ke sini. Ini ada beberapa hal yang dikaitkan dengan biasanya pekerjaan seorang resepsionis. Ada buku tamu, surat keluar, surat masuk, kemudian menangani beberapa masukan, komplain dan seterusnya. Kemudian informasi siswa ini terbagi menjadi beberapa sub menu lagi. Ini bisa kita lihat detail siswanya.
kemudian bisa kita mencari dengan kata kunci sendiri. Kemudian untuk menambahkan siswa kita bisa dari tambah siswa di sini. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya buatkan tutorial bab per bab. Ini hanya gambaran umum ya. Kemudian online pendaftaran ini berkaitan dengan pendaftaran online kalau ada. Kemudian di sini ada daftar siswa nonaktif. Siswa nonaktif itu biasanya karena pindah atau meninggal dunia atau intinya tidak aktif lagi di sekolah yang dikelola. Kemudian di sini ada multiklas. Multiklas ini di SMP terutama di Indonesia itu sepertinya tidak ada yang menerapkannya. Jadi ada satu siswa di beberapa kelas, tapi kalau di sekolah tidak diterapkan ya ini dikosongi saja. Kemudian hapus massal, ini untuk menghapus beberapa nama siswa. Kemudian di sini ada kategori siswa dan seterusnya, ada rumah siswa, kategori ini ya. Alasan menonaktifkan siswa itu apa? Ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk akuntan nanti masuknya di pengumpulan biaya kaitan dengan biaya-biaya. Tapi untuk sekolah negeri mungkin ini tidak perlu ditampilkan. Jadi ini menu-menu ini bisa ditutup, bisa ditampilkan sesuai dengan setting yang ada di nanti super admin. Kemudian di sini juga ada pendapatan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan admin akuntan, termasuk pengeluaran. Kemudian di sini juga ada kehadiran. Jadi siswa bisa melihat nanti kehadirannya sendiri. Ini contohnya ya. Contoh kehadiran. Jadi siswa akan tercatat di kehadiran, nanti akan terekap juga di laporan kehadiran di sini. Jadi di sini juga ada laporan kaitannya dengan menu-menu yang ada di atas. Di sini ada laporan kehadiran, laporan keuangan, info siswa dan seterusnya. Kemudian di sini juga disediakan untuk ujian berbasis online. Jadi nanti siswa bisa melaksanakan mungkin ulangan atau ujian yang lain berbasis online. Kemudian di sini juga ada rencana pembelajaran. Nah, ini untuk rencana pembelajaran ini nanti per guru bisa membuat rencana pembelajaran sendiri di sini sesuai jadwal yang diberikan atau ditugaskan kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Kemudian ada kelola silabus. Nah, ini berkaitan dengan silabus yang ada di ini misalnya nggih. Silabusnya apa saja? Ya, ini sudah selesai apa saja. Ini akan ditandai oleh Bapak Ibu guru sehingga nanti dalam laporan rencana pembelajaran saya turun lagi ke sini. Di sini ada laporan rencana pembelajaran. Ini contoh tadi matematika kelas 7 bagian A nggih. Di sini nanti akan ada ini contohnya yang sudah menyelesaikan berapa persen dari KD itu sudah terselesaikan. Nah, di sini nanti ada statusnya lengkap atau belum lengkap sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian kita ke awal lagi. Ini contoh mungkin untuk laporan RPP dulu. Nah, untuk RPP ini contoh yang sudah dibuat RPP-nya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini bisa dicetak dan dijadikan jurnal mengajar kelas. Tapi ini juga bisa dicetak sebagai RPP dari Bapak Ibu guru mengajar. Kemudian untuk membuat RPP nanti akan ada tutorial sendiri nih, karena ini juga agak panjang. Kemudian di sini ada menu juga akademik. Akademik itu terdiri ada jadwal kelas. Nah, ini jadwal kelas bisa kita setting sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Kemudian di sini guru juga bisa melihat masing-masing jadwal. Nanti siapa gurunya, jadwalnya hari apa. Di sini ada sudah terplot-plot seperti itu. Kemudian
Di sini juga bisa nyeting guru mapel kelas. Jadi siapa saja yang mengajar kelas-kelas ini, gurunya siapa saja dan seterusnya. Kemudian ini juga bisa untuk mempromosikan siswa. Apa atau mempromosikan siswa? Promosikan siswa itu artinya siswa itu nanti naik dari kelas berapa ke kelas berapa, itu maksudnya, atau sudah lulus. Nah, kemudian di sini ada setting dari mata pelajaran. Ini bisa kita sesuaikan, bisa kita tambah, kita hapus. Bisa juga per kelas itu beda-beda. Kemudian untuk mapel, ini setting mapelnya, apa saja yang ada mapel di sekolahan itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada kelas. Nah, kelas ini nanti ada kelas dan bagiannya. Artinya misalnya kelas jenjangnya itu kelas 7, kemudian section atau bagiannya itu misalnya ada A, B, C dan seterusnya. Ini bisa kita ganti-ganti namanya. Kemudian bagian ini isi dari bagian tadi atau section. Jadi isinya itu urut dari bawah, ini terbalik. Memang dibuat terbalik karena harapannya dari atas itu menu yang biasa dibuka, tapi isian-isian yang di bawah ini kan sekali setting. Nah, kemudian kita ke menu bawahnya, yaitu ada guru dan akademik. Guru dan akademik nanti banyak menu di sini. Di sini ada direktori guru dan staf. Jadi ini bisa dimasukkan nama guru, nama stafnya dan seterusnya. Kemudian ini untuk melihat detail-detailnya, ini bisa kita klik. Misalnya ini nanti dilengkapi. Kemudian di sini juga ada kehadiran guru dan staf. Jadi di setting kehadiran guru dan staf itu bisa dimasukkan di sini dalam pencatatan sistem sekolah pintar ini, sekolah cerdas. Kemudian di sini juga ada penggajian. Nah, ini kalau kaitan dengan keuangan, tapi mungkin tidak difungsikan kalau di sekolah negeri. Kemudian Bapak Ibu guru bisa juga mengajukan izin, kemudian mungkin dari kepala sekolah atau yang ditunjuk untuk menyetujui permintaan izin dari Bapak Ibu guru tercatat di sini. Kemudian saya kembali ke siswa. Siswa juga ada permintaan izin nanti dari aplikasi siswanya. Kalau login menggunakan siswa itu akan ada pengajuan izin. Kemudian dari guru itu nanti akan ada tampilan siswa-siswa yang mengajukan izin, nanti disetujui atau tidak. Ini tergantung kebijakan dari guru masing-masing. Kemudian saya ke bawah. Di sini tadi sudah sampai akademik ya. Ada menu ujian dan online ujian. Tadi online ujian sudah saya bahas sebentar. Kemudian ujian itu apa? Ujian itu adalah pencatatan nilai-nilai dari ujian sekolah yang diadakan sekolah. Ujian ini fleksibel. Jadi ini misalnya semester gasal kelas 7. Ini nanti kita bisa tambahkan apa saja tuh yang ada di situ. Misalnya ini mau menampilkan pengetahuan dan seterusnya, nilai tugas dan seterusnya. Kemudian ini juga sangat fleksibel karena kita bisa memasukkan setiap atau semua siswa. Jadi nanti siswa yang mau dimasukkan di sini itu siswanya siapa saja. Itu contoh seperti ini. Ini sudah kita centang, artinya nanti siswa ini akan ditampilkan nilainya di halaman siswa atau orang tua. Kemudian di sini juga sangat fleksibel untuk mapel. Jadi mapel ini bisa kita tambahi, kita kurangi apa saja yang nanti masuk di ini. Contohnya nilai dari pengetahuan UH1. Jadi nilai ini nanti yang akan ditampilkan dan bisa dimasukkan oleh Bapak Ibu guru agar bisa tampil di halaman siswa. Kemudian untuk memasukkan nilai nanti dari sini. Ini untuk tekniknya nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut di video yang lain. Kemudian di sini ada jadwal ujian. Kemudian juga ada, kita juga bisa mencetak kartu ujian. Jadi ini kita mendesain dulu, kemudian ini
cetak kartunya. Jadi nanti otomatis misalnya ini dari semester 7 kita mau mencetak nilai dari ujian apa namanya itu misalnya, atau mungkin kita dari PTS semester Gasal, pilih kelasnya berapa. Nah, ini nanti sampel template-nya ini bisa kita set sendiri. Jadi ini kalau kita hasilkan nanti, ini pilih siswa dulu, kita hasilkan nanti akan sudah jadi kartu ujian yang seperti kampus-kampus itu. Ini bisa kita setting sendiri untuk desain kartunya. Kemudian desain lembar penilaian, ini harapannya semacam kalau di kampus KHS, kalau di SMP mungkin ini ya laporan nilai atau rapot gitu. Ini untuk desainnya bisa kita setting. Nanti ini sampelnya seperti ini nama mapelnya dan seterusnya. Ini ada tanda tangan atau tidak, judulnya apa, nanti bisa kita ganti sendiri. Kemudian cetak lembar penilaian dan lain-lain. Ini nanti akan ada video khusus untuk membahas ujian. Kemudian kita ke akademik sudah, ke guru dan staf juga sudah. Mungkin kita ke pesan. Pesan ini nanti gambarannya adalah kita bisa memberikan pesan ke semua atau sebagian semua atau sebagian dari yang ada di satu sistem informasi ini. Jadi kita bisa memberikan ini contoh, ada pesan ke mana, ini ada ke admin dan seterusnya. Kemudian ini juga ada pesan ke mana lagi, ini kemana lagi dan seterusnya. Kemudian di sayang pesan kita juga bisa set kirim email secara massal ke beberapa atau ke individu atau ke kelas. Jadi ini bisa di setting. Kemudian ada fitur lagi kirim SMS, tapi karena SMS itu sekarang justru mahal, mungkin ini tidak dipakai ya. Kemudian di sini juga ada nanti pusat unduan. Pusat unduan itu bisa kita setting unduan yang bagaimana. Artinya misalnya ini kita bisa, guru atau sekolah bisa ngupload materi atau modul atau silabus dan seterusnya itu dari pusat unduan. Ini nanti tampil juga di siswa. Kemudian guru juga bisa membuat pekerjaan rumah dari sini. Ini contohnya. Ini ada beberapa guru yang sudah membuat penilaian. Nanti di sini bisa dilihat tugasnya, di download tugas yang dikirim dari siswa dan seterusnya. Kemudian di siswa nanti juga akan tampil. Di sini ada menu juga perpustakaan. Nah, ini siswa nanti bisa ditambahkan di sini sebagai anggota perpustakaan, dan demikian juga guru dan staf. Jadi nanti kalau ini terdata, peminjaman pengembalian itu akan tercatat di sistem ini. Jadi siswa juga nanti ada tampilannya, pernah pinjam apa, buku apa, dikembalikan kapan dan seterusnya. Kemudian untuk yang lain, ini ada inventaris, ini bisa difungsikan, bisa tidak. Kemudian ini ada transportasi, ini kalau yang sekolahan menggunakan antar jemput. Kemudian di sini juga ada asrama. Jadi ini sekolah yang menerapkan sistem asrama atau mungkin pondok, ini bisa difungsikan. Kemudian di sini juga ada sertifikat. Nah, ini dari sini sistem ini mampu menghasilkan sertifikat. Jadi contohnya misalnya kita mau membuat sertifikat, ya ini tadi kita harus membuat template dulu. Templatenya itu dari menu di sini. Kemudian ini misalnya kita pilih. Nah, ini yang mau dibuatkan sertifikat kita pilih. Nah, ini misalnya hasilkan. Nanti di sini ada sertifikat. Nah, ini tergantung settingan sertifikat yang mau diberikan. Kemudian di sini juga ada portalnya alumni, ini sebentar ya. Kemudian ada juga laporan. Nah, jadi dari menu-menu tadi ada semua laporannya, bisa kita cetak, bisa kita rekap. Ini tadi untuk informasi siswa, ini bisa kita lihat laporan apa saja.
yang bisa dicetak di situ banyak ya. Semua ada, yang ada di menu itu ada. Nah, ini bisa dipilih, bisa tidak. Jadi ini cari, nanti muncul nama-nama siswa. Kemudian laporan yang lain juga ada di menu laporan. Ada tambahan untuk siswa ini tadi, maaf. Jadi untuk detail siswa ini misalnya saya tambahkan. Jadi di sini ada dua model tampilan. Di sini dari rincian tampilan dan daftar. Nah, kalau rincian nanti ini siswa bisa ngupload foto. Nah, ini termasuk foto orang tua. Jadi nanti diklik misalnya ini ya. Contoh aja, ini ada satu sampel contoh. Nanti foto orang tua itu bisa dimasukkan di sini, kemudian tujuannya agar sekolah itu kenal dengan orang tua siswa. Di sini juga ada dokumen yang bisa diminta sekolah, biasanya akte ijazah dan seterusnya itu bisa dijadikan dalam satu sistem di sini. Kemudian kita karena ini masuk di super admin, di super admin itu ada yang namanya pengaturan sistem. Nah, ini hanya ada di admin dan super admin. Kemudian pengaturan ini ada banyak sekali. Di sini ada pengaturan nama sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Ini termasuk kehadiran. Ini ada dua jenis kehadiran, hari atau bijaksana. Ini maksudnya begini, kehadiran itu akan dihitung sehari sekali atau per mapel gitu maksudnya. Bijaksana itu mapel, setiap mapel, atau ini bijaksana. Jadi ini tergantung setting yang diberikan. Ini untuk setting-setting bisa dipilih sendiri. Nanti akan dibahas lebih lanjut untuk setting admin. Kemudian di sini ada pengaturan tahun pelajaran. Jadi begini guys, untuk sistem ini tahun ini misalnya ini tahun 2021-2022. Nah, ini nanti kita tambahkan lagi tahun pelajaran tahun depan misalnya 2022-2023. Kemudian untuk data-data yang 2021-2022 itu juga tetap akan tersimpan. Jadi ini sistemnya ini continue, berkelanjutan. Kemudian di sini nanti kalau sudah ada 2 atau 3 tahun pelajaran, di sini akan muncul pilih tahun pelajaran. Jadi data yang dibuka itu saat tahun pelajaran berapa itu akan terekod di sistem ini. Kemudian di sini juga ada pengaturan notifikasi. Nah, ini jika kita mengirim pemberitahuan misalnya, ini nanti template pengiriman pesannya itu seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan SMS. Nah, ini setting gateway-nya, karena SMS itu mahal, lebih baik tidak ini. Kemudian ada pengaturan email. Nanti di sini ada setting-setting email yang harus dimasukkan. Kemudian metode pembayaran, ini kalau sekolah yang berbasis berbayar ini bisa kita setting otomatis di sini. Kemudian ada cetak header footer untuk laporan. Nah, ini nanti headernya mau apa, footernya apa, ini bisa ditambah di modifikasi. Kemudian pengaturan CMS depan, ini nanti halaman awalnya itu logonya apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada WA, Facebook, di set apa, template-nya ada beberapa pilihan menu template. Kemudian di sini juga ada izin peran. Nah, izin peran itu nanti kita akan memberikan izin itu ke admin itu apa saja, ke guru itu apa saja. Ini sangat lengkap sekali. Di sini misalnya kita akan membuat izin untuk admin, mau ditambah mau dikurangi dari yang di sini. Nah, ini tinggal centang-centang saja yang diberi hak izin itu apa saja. Ini hanya melihat atau boleh mengedit. Ini kan ada hanya menampilkan atau melihat, atau bisa menambah, bisa mengubah, bisa menghapus. Ini dari menu-menu izin peran ya. Jadi ini untuk izin peran banyak sekali. Kita juga bisa menambahkan izin peran untuk yang lain. Jadi nanti ini tidak hanya admin, teacher, accountant, librarian, resepsionis, peradmin dan prinsipal, tapi ada tambahan sampai banyak lah. Kemudian di sini ada juga nanti backup and restore untuk backup data, agar nanti kalau yang namanya data itu kan tidak ada yang 100% aman. Jadi nanti misalnya kok websitenya diretas orang, nah kita punya backup yang bisa kita kembalikan ke sistem awal. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan bahasa. Ini ada 76 bahasa yang tersedia.
tapi ini hanya saya tampilkan ada dua, yaitu Indonesia ini sebagai defaultnya dan bahasa Inggris. Jadi nanti di sini ada dua bendera untuk memilih bahasa. Kemudian di menu lanjutnya ini ada modul. Nah, modul ini apa saja? Kalau misalnya urusan biaya-biaya ini kita matikan, nanti ini kita tutup. Nanti ini di sini menunya akan berkurang, jadi sesuai modul yang ditetapkan. Kemudian di sini juga ada setelah bahasa pengguna, pengguna dulu. Pengguna, nah ini pengguna itu nanti siapa saja yang jadi pengguna. Ini kan ada siswa, ada orang tua, ada guru staf. Guru staf itu termasuk admin-admin tadi, ada pustakawan dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada custom kolom untuk pendataan siswa. Nah, ini kita mau mendata siswa itu kurang kolom apa, itu nanti bisa ditambahkan, dikurang. Itu staf juga seperti itu. Kemudian ke bawahnya ada pengaturan captcha, ini untuk akses keamanan masuk login saja. Kemudian di sini ada sistem kolom, ini kelanjutannya tadi yang mau ditampilkan itu apa saja. Kemudian ini juga ada menu untuk memperbarui profil, artinya siswa nanti diberi hak untuk memperbarui profilnya sendiri atau dinonaktifkan. Artinya kalau nonaktif berarti siswa hanya bisa melihat profilnya sendiri tapi tidak bisa mengedit. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian ini ada tipe berkas, nanti yang boleh diupload apa, bisa ditambah dikurangi, ukuran maksimal berapa, terus ekstensi gambar yang diperbolehkan apa saja, ini bisa ditambah dikurangi. Kemudian di sini juga ada ke bawahnya lagi habis ya pembaruan sistem, ini artinya hanya sistem yang dipakai, ini sistem berapa. Kemudian kita ke menu yang lainnya. Ini di sini ada tautan cepat, ini artinya kita langsung ke menu-menu yang biasa kita pakai. Ini misalnya kita mau lihat jadwal kelas, nah ini langsung loncat ke situ, jadi kita tidak usah mencari-cari, ini hanya yang umum dipakai. Kemudian di sini tadi ada menu pilihan tahun pelajaran, ini kalau sudah ada pergantian tahun ini akan berubah, karena di sistem ini ada sistem namanya promotion, artinya siswa sekarang kelas berapa, besok naik kelas berapa, jadi sistemnya itu tercatat. Naiknya itu kan berarti di tahun pelajaran yang baru. Kemudian di sini menu yang sebelah kiri juga ada, ini maaf ini gambarnya belum ada. Di sini ada profil admin itu sendiri siapa. Kemudian nanti bisa ganti kata sandinya, bisa dilihat sendiri. Ada daftar izin berapa, ini nanti bisa ditetapkan berapa hari ini disesuaikan dengan peraturan yang ada. Kemudian kehadirannya bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini juga ada menu chatting. Chatting ini untuk saling berbagi, berkirim pesan dengan siswa, dengan guru dan lainnya. Tapi hanya dalam satu sistem yang ada di sistem Smart School ini. Kemudian di sini ada tugas. Tugas ini nanti berkaitan dengan kalender. Jadi di sini ada kalender. Nanti di sini ada bisa kita tambahkan catatan-catatan pribadi untuk membuat semacam schedule pribadi. Kemudian di sini juga bisa tampil kalender. Kalender ini sudah disesuaikan dengan kalender pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi ini nanti bisa ditambah dikurangi. Ini juga tampilan ini bisa dilihat oleh siswa. Jadi siswa nanti info-info akan masuk di info-info yang diberikan sekolah itu akan juga tampil di siswa. Sekarang kita ke siswa. Untuk login siswa, ini kita ke halaman utama dulu ya. Kita ke halaman utama, nanti masuk login. Jadi disuguhi login memang hanya seperti ini, tapi ini berbeda-beda menurut akun yang diberikan sekolah. Jadi misalnya ini siswa, siswa dan orang tua itu hampir sama. Ini contoh ya. Di sini nanti ada pilihan siswa itu kelas berapa. Ini kita bisa pilih karena kita di sekolah menerapkan satu kelas satu anak. Ini
hanya ada satu nama. Kemudian ini bisa kita pilih di sini untuk tampilan siswa, ini mirip dengan tampilan admin. Ini kalau tampilan menggunakan komputer, kalau tampilan menggunakan HP hanya mungkin agak kecil ya. Nanti kita coba tampilkan ke menu perangkat ponsel, tapi di video yang berbeda. Di sini siswa juga bisa mengganti password dan seterusnya. Di sini bisa berkirim pesan, bisa membuat tugas, bisa melihat kalender. Nah, bisa melihat kalender. Kalender apa? Kalender ini bisa ditampilkan per minggu, per hari. Kemudian di sini juga ada, ini kalau kelasnya multi, tapi ini tidak difungsikan. Kemudian di sini juga ada pilihan bahasa. Menu-menu yang tadi kita seperti masuk di halaman awal. Di sini ada profil. Profil siswa bisa dilihat, disesuaikan dan dilengkapi, termasuk foto-foto dan seterusnya. Di sini juga ada, kalau ini biaya tadi ditampilkan, ini akan muncul biaya siswa. Tapi kalau biaya di menu super admin itu tidak ditampilkan, jadi di sini tidak akan muncul menu biaya. Kemudian siswa nanti juga bisa melihat ujian. Nah, ini kalau nilai sudah dimasukkan nanti akan muncul di sini. Ini bisa dimunculkan, bisa tidak, tergantung settingan dari pihak administrator atau pihak sekolah. Kemudian untuk biaya ini bisa ditampilkan atau tidak. Menu ini juga bisa disembunyikan atau tidak ditampilkan. Kemudian ini dokumen. Dokumen itu apa? Dokumen itu adalah dokumen-dokumen penting siswa. Ini ada akte, ada KK, ada rekening yang artinya tersimpan di database sekolah. Kemudian dari segi siswa, ini menu-menu bisa dilihat. Untuk menu biaya bisa ditampilkan, bisa tidak. Kalau memang tidak ada biaya sekolah ya tidak ditampilkan. Kemudian siswa juga nanti bisa melihat jadwal kelas. Nah, jadwal kelasnya di sini. Kemudian di sini siswa juga bisa melihat nanti rencana pembelajaran. Nah, ini ada atau belum, tergantung guru itu sudah membuat atau belum. Nah, ini contohnya di sini ada RPP yang sudah dibuat oleh guru. Ini contohnya. Ini nanti bisa dilihat. Ini ada file apa di sini. Nanti untuk RPP dalam tampilan link ke YouTube juga nanti bisa ditambahkan di sini. Ini contohnya. Jadi anak akan lebih mudah. Oh, besok aku kudu sinau iki misalnya. Besok saya harus belajar ini dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada silabus. Nanti dari siswa itu akan melihat silabus yang sudah selesai berapa persen itu akan kelihatan. Ini karena belum banyak yang selesai jadi masih tertulis atau masih 0%. Ini contohnya yang sudah menyelesaikan, ada bahasa Jawa sebesar 6%. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Kemudian siswa juga nanti bisa melihat pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu di sini, nah, ini ada dua contoh. Di sini tertulis selesai dan belum lengkap. Belum lengkap itu ada dua hal. Yang pertama nanti bisa saja karena kita klik di sini. Kalau sudah ada data yang diunggah, artinya siswa sudah mengumpulkan, tetapi belum dinilai oleh gurunya. Nah, di sini untuk siswa yang statusnya itu selesai, itu berarti sudah diterima oleh guru dan dinilai atau mungkin dikoreksi oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Untuk melihat tugas nanti ini dari sini. Nanti kita akan buatkan tutorial khusus. Kemudian di sini ada ujian online. Nah, ini jika guru itu atau sekolah itu melaksanakan ujian secara online seperti yang ada di admin, itu bisa muncul nanti di sini. Di sini ada tindakan, nanti akan muncul tombol-tombol yang bisa diklik untuk melihat dan mengerjakan, bahkan bisa melihat nilai dari hasil ujian online. Kemudian di sini siswa juga bisa mengajukan izin. Jadi bagi siswa yang sudah mengajukan izin nanti ada daftarnya di sini, tapi kalau belum pernah mengajukan izin nanti akan ada datanya di sini. Kemudian siswa juga bisa melihat pusat unduan. Nanti di sini ada unduan, misalnya ada tugas atau apa, ada modul apa, ada silabus apa, kemudian unduan lainnya apa, ada tidak. Ini nanti bisa di-download oleh siswa yang bersangkutan. Kemudian siswa juga nanti bisa melihat kehadiran. Nah,
Nah, kehadirannya sendiri ini akan ditandai seperti di gambar seperti ini. A alfa itu ditandai merah, jadi nanti ini tandanya akan berubah-ubah kalau izinnya itu tergantung daftar hadirnya. Kalau izin kuning nanti orange sakit, ini hadir. Ini untuk bulan Agustus, untuk bulan Juli di sini ini kebetulan contoh siswanya aktif terus ya. Jadi di kehadiran ini yang diterapkan di sekolah bisa menyesuaikan kebutuhan sekolah. Kalau contohnya di sini karena sistem pembelajarannya online murni dengan Microsoft Teams tatap mukanya, jadi kehadiran yang dipakai adalah kehadiran tatap muka online dengan Microsoft Teams kalau di sekolah ini. Kemudian di sini ada juga ujian. Nah, nanti jadwal ujian itu bisa dilihat. Ini semacam draft nih. Jadi kalau ulangan itu kan tidak sama. Kalau semester PTS atau PS nanti bisa dijadwalkan sesuai kalender pendidikan. Tapi kalau ini hanya untuk draft, artinya begini, ini UH1 itu kan kemungkinan semua mapel. Kemudian kalau UH1 ini nanti yang dijadwalkan itu ada semua mapel. Kemudian kalau UH7 mungkin hanya beberapa mapel yang melaksanakan UH sampai 7. Ini hanya untuk memberikan info aja ke anak. Kemudian untuk nilai nanti anak juga bisa melihat di hasil ujian. Jadi di sini nanti ada daftar nilainya kalau sudah dimasukkan. Misalnya PTS itu ada pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia dan seterusnya, ada keterangan-keterangannya. Jadi kita bisa tentukan nanti nilai KKM-nya berapa, nilai maksimalnya berapa. Kalau anak kurang dari nilai KKM nanti akan muncul nilai belum tuntas atau belum lulus. Kemudian di anak juga nanti ada papan pemberitahuan. Ini tanda kuning, hijau ini artinya sudah dibaca siswa, kalau merah ini belum dibaca siswa. Kemudian nanti siswa juga bisa membuat ulasan Bapak Ibu guru. Jadi guru yang mengajar di kelasnya itu bisa dinilai. Nah, di samping itu juga ini akan memberikan info kepada siswa. Kalau siswa itu mau menghubungi ibu gurunya atau bapak ibu gurunya, di sini juga tertera nomor HP dan email yang bisa dihubungi. Kemudian untuk menilai nanti di sini ada tambahkan rating dan seterusnya, komentarnya apa. Jadi ini agar menjadi koreksi yang lebih baik dari siswa kepada guru yang bersangkutan. Kemudian di sini juga ada menu perpustakaan. Ya, di sini nanti ada daftar buku apa saja yang pernah dipinjam. Kemudian di sini juga ada buku yang dikembalikan apa saja. Artinya siswa masih punya tanggungan buku atau tidak, di sini akan ditampilkan. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang menggunakan antar jemput, nah ini bisa dicantumkan juga di sini. Kemudian di sini juga ada asrama, juga bisa dicantumkan di sini. Ini biasanya sekolah-sekolah yang berbasis berbayar. Ini untuk tampilan di siswa menggunakan komputer atau laptop. Nanti untuk tampilan siswa dengan ponsel akan ada panduan tersendiri. Terima kasih.